Kalau ada keluarga, teman, orang tua yang ada riwayat hipertensi terutama, itu anjurkan dia bekam kepala minimal 2 kali setahun. Itu bisa mencegah itu. Bisa 2 kali setahun. Ya, jadi per 6 bulan. Kalau hipertensi sudah suplemen? Bisa, yang penting dia sudah melewati masa kritis. Ya, itu boleh kita rawat dengan beberapa. Yang vertigo, Titik yang sama. yang pasien-pasien vertigo bagaimana? Sama juga Pak, kalau vertigonya sudah agak reda atau sudah membaik, maksudnya tidak dalam kondisi pusing sekali. Ada kan yang vertigo itu mau miring, mau bangun, oleng. Tadi malam ada pasien ibu-ibu begitu, dia perawat rumah sakit Bayangkara, pusing, oleng. Cek darah normal, kemudian CT scan kepala normal, darah nggak ada masalah. Tapi dia vertigo terus, minum obat pun biasanya sebentar saja efeknya. Akhirnya saya bilang bekam ibu, alhamdulillah bekam berkurang sekali vertigonya. Tapi dia belum mau kepala, jadi baru di leher, kemudian di punggung. Nanti 2 pekan depan saya minta datang untuk bekam kepala. Ya, jadi ya, kecuali vertigonya disebabkan oleh anemia, itu nggak bisa dibekam. Paham ya? Nah, anemia itu dia kurang darah, kurang HB. Itu kan biasa orang oleng juga ya. Nah, itu nggak boleh dibekam karena dia defisit ya, dia kekurangan. Berarti sebelum dibekam kita periksa dulu semuanya. Itu kan orang anemia bisa dilihat Pak. Lihat mukanya pucat atau tidak, lihat konjektivanya sini putih atau merah. Itu kan lihat tensinya berapa. Merah tadi. Iya, kalau semua pucat-pucat lemas ya, itu kan kelihatan orang anemia. Ya, nggak masalah ditahu. Kemudian indikasi yang lain, ya pusing tadi ya, gangguan sihir juga bisa di titik umum di sini. Kemudian stres, ya, gangguan kejiwaan, itu bisa. Ya, saya beberapa kali dapat kasus yang gangguan kejiwaan, stres, itu alhamdulillah kita bekam kepala bisa normal, ya, bisa normal dibantu dengan akupunktur dan terapi-terapi yang lain. Karena tadi ya, penelitian itu bekam bisa menurunkan stres ya karena peningkatan hormon endorfin itu. Nah itu tadi ya, jadi semua keluhan di daerah kepala kecuali dia pusing karena hipo atau karena kekurangan darah, itu nggak boleh. Oke, pertama itu memugis, kemudian ada namanya alhamma. Di buku itu ada alhamma ya. Alhamma itu sebenarnya posisi titiknya sama dengan memugis, hanya istilah dan dalilnya yang berbeda. Ya, tapi sama posisinya, sama indikasinya sama dengan memugis. Jadi kita next saja. Kemudian yang ketiga ada namanya al-yafuk. Al-yafuk. Yang ketiga atau yang keempat itu? Al-yafuk, yang ketiga ya. Al-yafuk itu posisinya di ubun-ubun sini. Ya, pas di ujung garis rambut. Nah, ini kan ujung garis rambut ya. Coba balik ke sana nanti. Nah, sini, ini lagi, balik. Di sini. Jadi posisinya itu di sini. Ada juga yang mengatakan di jidat. Ya, di jidat atau di dahi. Yang berdanyut pada saat bayi itu. Ya, yang ada lubang itu kalau waktu masih kecil ada kayak bopong ya. Itu al-yafuk. Bisa kita bekam kalau dia ada keluhan daerah kepala bagian depan. Ya, bisa diturunkan daerah jidat sini boleh. Itu al-yafuk ya. Kemudian yang keempat ada namanya aros. Aros itu definisinya semua bagian kepala yang ditumbuhi rambut. Jadi semua di kepala itu ya bisa dibekam. Ya. Orang migran sebelah kiri kita bekam sebelah kiri. Oh sakit kepalanya di mana Pak? Oh daerah sini. Iya dari sini kita bekam di situ boleh. Oh kita bekam sesuai dengan titik nyeri. Bisa. Ya kecuali yang hati-hati itu Tabe di daerah sini tengah. Daerah batang otak lah. Ini pertemuan antara ini pas ada lubang ini tempurung otak bagian kecil bagian belakang ya tengah sini itu agak hati-hati ya karena dia akupunktur pun tidak boleh ditusuk di sini. Kalau samping kiri kanan dan atasnya itu boleh. Kenapa tidak bisa Kak? Dia bisa hilang kesadaran. Dan di sini ada lubang dan langsung berpengaruh ke saraf otak. Ini ya. Tapi jarang kita pakai paling yang biasa kiri kanan. Jadi aras itu semua bagian kepala yang ditumbuhi rambut kecuali tadi yang ini hati-hati. Sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Harus dicukur yang ini. Iya, karena harus kita bersihkan dulu bagian yang mau dikasih perlukaan. Kemudian kepala itu karena dia kulitnya tipis, itu di titik yang sama bisa sekitar 2-3 bulan.
Kalau 1 bulan sekali itu biasanya masih belum terlalu kering. Jadi misalnya kalau ada pasien mau bekam kepala, kita ambil umum-umumnya, bulan depan dia mau bekam lagi, kita ambil bagian belakang kepala atau bagian depan atau samping. Oh, jadi boleh Boleh. boleh yang sama. Iya, sekitar 2-3 bulan lah, karena kepala itu tipis dia, beda dengan punggung. Jadi seperti itu. Berarti boleh tiap bulan tapi dengan titik yang berbeda. Di kepala ya. Kalau kolesterolnya misalnya tinggi, terus sebulan kemudian dia minta lagi cari titik lain aja Boleh. gitu. Begitu. Kalau di punggung boleh titik yang sama. Di punggung, kecuali kepala karena tipis. Kalau kedalaman permukaannya di kepala, Disesuaikan. Nanti kita agak susah kalau pakai pen itu mau diukur Pak. Jadi kita biasa tanya pasiennya sakit apa tidak. Kalau dia sakit kita agak miringkan. Nanti kita praktekkan. Lanjut ya. Kemudian di kepala itu ketika kita membekam bagian kepala maksimal 3 titik boleh. Ya. Jangan langsung penuh 1, 2, 3, 4. Iya karena ada begitu. Ada begitu kepalanya jadi kayak randal ya. Ada kasus itu di Sumbu Minasa, istrinya yang pernah datang ke klinik sini, suaminya dibekam meninggal. Dia baru keluar dari rumah sakit Wahidin sekitar 2 hari atau 3 hari, selalu sakit kepala. Nah, memang riwayat sakitnya itu dia ada gejala stroke sama jantung, gitu. Jantung. Bicaralah pembekam-pembekam nggak tahu dari mana, tapi dari penjelasan si ibu itu kelihatannya memang dia tidak terstandar. Dia bekam kepalanya sekitar 5 atau 7 titik. Ya. Dengan kondisi pasien yang baru dirawat rumah sakit yang masih loyo dan sebagainya, sementara dibekam langsung pingsan. Ya, pingsan, kemudian tidak sadar, dilarikan kembali ke rumah sakit meninggal di perjalanan. Nah, itulah yang membuat bekam jadi ini ya, rusak namanya karena perilaku oknum. Jadi maksimal 3 itu pun bertahap ya di kepala. Saya paling sering menggunakan titik umum di sini karena dia sentral. Kalau di teori akupunktur itu dia mengkoordinir semua limbik sistem di otak. Kan semua di tubuh kita ini yang mengatur adalah otak. Kita minum obat pun nanti nyeri otak yang bekerja untuk menghilangkan itu. Jadi di sini. Tapi kalau pilihan 3 tuh biasanya gimana? Biasa sini 1, atau sini 1, sini 2. Ya, gitu. Kalau orang yang vertigonya berat, biasanya saya ambil di agak ke sini. Ini titik keseimbangan nih. Kalau vertigo Pas di ujung tengkoraknya kiri kanan. Ini titik keseimbangan. Atau gangguan mata. iya. Mata. Minus. Minus. Jadi dia mata sejajar ke belakang. Oke, itu aras ya. Kemudian kita turun sekarang tengkorak. Ada spidol dari ini. Ayo, Cari-cari itu. Coba cari di belakang kayaknya di dapurnya ada beres kulkas lagi. Kamu harus ambil. Kalau kurang jelas bisa berdiri saja ya. Jadi. Ya. Oke. Kemudian kita turun ke daerah leher. Ada yang namanya al-ahdain. Jadi begitu ada al-ahdain. Oke. Al-ahdain itu letak titiknya di 2 urat leher ini, ya. Bagian belakang agak ke samping sedikit. Saya coret ya, biar jelas. Nah ini, pas di ujung rambut. Ya. Jadi kiri kanan dia. Al-ahdain ini kiri kanan. Ini indikasinya ya gangguan di leher ya, otot lehernya tegang, ya pegal, nyeri leher, ya kaku. Kemudian yang paling sering kita gunakan wajib bagi penderita hipertensi, hiperkolesterol itu wajib. Ya. Hipertensi Nah, ini dia, rata-rata kolesterol dia. pasien seperti itu mengeluhkan di sini tegang. Nah, itu kita ambil darah situ. apa bedanya dengan arwah tadi itu kan dari dekat kepala? Tidak kena rambut dia pak. Hah? Tidak ditumbuhi rambut. tidak ditumbuhi. Kan leher ada rambutnya. Kecuali leher, nah sendokong. Ukurannya Pak, Kecuali lehernya sendokong pak ada rambutnya. ukurannya dari tulang leher berapa? Inilah pas ujung ini ya. Rambut Gitu. ya? Ujung rambut. Gitu. Kiri kanan. Kena rambut Ini bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ya. Tidak boleh di tengah-tengah sini. Di sini tadi titik aras ya yang lain. Ya sini 2 bisa.
Ya, ada juga teman yang mengatakan agak ke atas sedikit, jadi cukur rambutnya di sini boleh. Nah, ini di sini. Intinya kalau kita tidak mencukur pas ujung rambutnya ini sini. Kemudian hati-hati kekuatan tarikan kopnya, jangan terlalu kuat karena bagian leher itu tipis ototnya. Ya, 1-2 kali tarikan saja. Ya. Jadi sambil tanya pasiennya, Pak sakit atau enggak? Ya, kalau sakit kita kurangi, kalau agak kurang kita tambahkan. Itu komunikasi. Tadi ya, yang wajib itu hipertensi, kolesterol tinggi ya, atau keluhan-keluhan di daerah otot leher. Sakit gigi juga bisa ya, radang tenggorokan juga bisa, karena kan dia berhubung ya sarafnya itu gini deh. Oke, itu al-ahdain. Kemudian yang berikutnya adalah al-kahil. Betul ya, al-kahil ya di buku ya. Al-kahil, ya. Al-kahil itu dia letaknya ini kan ada dari tulang sini servikal 1 sampai servikal 7. Itu di sini ada yang tonjol ya, menonjol. Itu sudah masuk ke servikal 7. Kemudian titik al-kahil itu di torakal 1 di antara servikal 7 dan ruas torakal 1. Jadi seperti Di ini. bawahnya menonjol. Gitu. Di bawahnya itu Ya, di Al-kahil. bawahnya tulang. Jadi ini kan ada servikal, torak, lumbal sama sakrum yang langsung ke bawah. Nanti kita lihat. Kemudian indikasinya ini biasanya katanya wajib digunakan setiap kali membekam. Nah, Wajib. dari riwayat yang lain bisa menyembuhkan 73 penyakit. Wajib. Ya, bukan wajib ya, diharuskan lah. Iya, diharuskan. Ada yang nggak boleh nggak? Bisa nggak boleh? Saya kadang apa maksudnya? Kalau sakit apa yang nggak boleh di titik itu? Nggak ada. Bisa Berarti semua. emang itu wajib. Bisa semua. berapa? 2000 berapa? 73 penyakit. Oh, 70. 2000 kebanyakan. Itu lah, Masya Allah. Oke, kemudian turun lagi ada namanya titik az-zahar, ya. Az-zahar itu artinya punggung. Punggung itu luas ya. Kalau kita lihat definisi punggung menurut kamus KBBI, punggung itu dari sini sampai sini punggung semua. Kalau dari leher sampai Jadi nanti kita bagi ya, ada punggung bawah, punggung tengah, sama punggung atas. Gitu. Lebih mudah memahami. Di buku itu ada 8 titik, ada azharul a'la, azharul sufla, al-qanatul alawi. Kemudian saya akan membagi berdasarkan letak organnya. Jadi mekanisme kerja bekam itu sebenarnya mirip dengan akupuntur. Ketika kita merangsang titik di daerah punggung sini, maka efeknya itu akan langsung ke organnya. Ada saraf ya, sistem saraf yang langsung ke organ. Jadi tulang belakang ini isinya saraf otonom ya. Nanti cabang-cabang, setiap ada ruasnya itu cabang-cabang. Jadi ketika ada masalah kecelakaan keluar bantalannya, biasanya itu yang disebut dengan saraf terjepit. Ada saraf yang tertekan. Pertama adalah azharul a'la. Jadi posisinya, nah ini di daerah dia kurang lebih torakal 2 dan 3, antara 2 dan 3 itu di sini. Jadi sekitar 2 jari dari tulang belakang, ini tulang belakang ya, 2 jari. Jadi ini kiri kanan, ya kiri kanan. Nah, azharul a'la atau keluhan yang berhubungan dengan daerah paru-paru dan jantung. Kan punggung atas ya. Jadi di daerah rongga atas ini ada jantung dan paru-paru. Di rongga punggung tengah itu di dalamnya ada apa kira-kira? Hati. Ya, lambung, hati, empedu, ya liver, pankreas itu ada di punggung tengah. Kalau pinggang bawah ada apa? Ginjal. Ya, ada Ginjal. ginjal, ada perkemihan, reproduksi, usus kecil ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada namanya azharul wasati ya. Daerah sini. Ya. Kemudian di sini ada al-qanatul sufla. Di sini al-qanatul alawi. Ya, gitu. Menentukannya. Ya, perkirakan saja, Mbak. Nanti dua jari. Ya, kita main. Dari kecil kayaknya 3. Nanti kita lihat ukuran jari pasiennya. Ya, kalau ini kan besar jarinya ya. Jadi kalau dia 2 jari, kita Oh, perempuan bukan kita 3 pakai jari. jarinya pasien, bukan jari. Masa kita pasang begini? Perkirakan. Pakai jari pasien. Kita lihat ya. Oh, jarinya besar. Kita lihat oh, jari saya kecil gitu kan. Oh, saya kayaknya 3 jari, dia 2 gitu. Oh, berarti gini ya. Gitu maksudnya, Mbak. Iya. Paham ya? Iya. Jadi diperkirakan saja. Nah, ini. Jadi gitu. Kalau ada pasien datang keluhannya batuk-batuk, kira-kira titik bekamnya di mana tuh? Di atas. Di sini pertengahan. Di atas. Iya, boleh sini atau sini, dua-duanya boleh. Batuk kering basah sama. Sama. Sama.
Kemudian keluhannya haidnya tidak lancar. Di mana dibekam, Bagian Bu? di sini. Nah, itu. Udah paham kan? Iya. Nah, jadi gitu. Datang keluhan pasiennya mual-mual, nyeri ulu hati. Sini. Ya. Jadi gitu ya. Iya. Ya, boleh ditambahkan titik-titik lain sesuai dengan keluhan pasien. Jadi kita membekam itu berdasarkan diagnosa anamnesa, tidak boleh Pak saya mau bekam, serikusnya full body gitu kan. Padahal kondisinya lemah gitu ya, kurang darah, dibekam semua penuh, pulang-pulang pingsan. Kalau pasien nggak ada keluhan berarti 9 titik nih aja. Boleh, Boleh semua. boleh. Untuk Tergantung. mencegah saja Iya, boleh. penyakit. Hanya untuk preventif Nah, kan. betul. Boleh. Ya. Kemudian bisa ditambahkan juga kalau pasiennya nyeri bahu ya, darah sini. Nah, ini nyeri bahu. Dalam Nyeri bahu nih. enak. Ya. Ini namanya alkatifine tapi di buku ndak ada. Ya. Kalau misalnya biasa kan tegangnya yang di sini. Boleh di situ. Boleh juga. Boleh. Di atas. Berarti duduk. Oh, di sini baring aja boleh. Kalau Ini kan tegangnya paling di sini ya. Iya. Ini kena juga yang tertarik. Pasti yang titik capek orang. Iya. Kalau dia posisi duduk dibekam di sini itu rasanya pegal sekali kayak mikul beras satu karung gitu. Kalau posisi duduk ya karena kita lagi tegang kemudian ini kaku. Nah, jadi enaknya tengkurap seperti Berarti ini. lebih efektif kalau tengkurap. Iya, lebih aman sebenarnya. Ini ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, berarti 8, 9, 10, 11. Tambah 2 ini bisa. Atau misalnya pasiennya kita lihat agak lemah, maka dicukupkan saja misalnya di sini 5, di sini 2 gitu, 7. Ya, jadi di punggung itu maksimal sebenarnya 9. Itu lebih aman. Cuma 9. Kemarin yang katanya darah rendah itu kalau cuma 5 titik yang mana pilih? Ambil aja kahilnya, kahil sama daerah liver. Nah, ini untuk merangsang produksi darah sama daerah-daerah lain atau ada keluhannya di mana yang nyeri yang rendah gitu. Kemarin di Paku, kirimkan ke di daerah sini. Pokoknya full tidak sini nama tidak ada celah. Nah, itu biasanya kalau dia nyeri pinggang, misalnya orang kena low back pain. Yang nyeri di mana Pak? Sini. Luas area nyerinya pokoknya dari sini ke sini. Mau dibekam sini boleh. Nah, langsung kasih ini 6 titik boleh. Di sini nggak usah, fokus ke nyerinya saja. Nah, misalnya orang nyeri belikat, biasa kan nyeri belikat sini, kayak masuk angin gitu kan. Itu jalur nyerinya panjang dia begini. Nah, bekam saja begini, 1, 2, 3 boleh. Kalau insomnia gimana? Insomnia boleh, titik-titik yang umum saja yang sulit. Oh iya. Berarti tidak ada spasi ya. Nggak ada space. Jadi itu tujuannya sebenarnya bekam untuk melemaskan nyeri. Nah, gitu. Boleh tuh. Ini yang paling menjengkelkan. Kenapa? Paling menjengkelkan sakitnya. Oh sakit. Pikir Ya darah belikat Kalau ya. masih angin toh deh. Ya ini. Boleh nanti kalau sebelum dibekam bisa dipijat-pijat dulu Iya, gitu. kan kedua. Cara pijat belikat itu tangannya pasien diangkat begini. Ini kan sudah ada rongga. Iya. Kita pijat, dia arahnya ke sini satu, terus ke bawah. Ini untuk melemaskan yang kaku itu. Biasanya kan kalau dia nyeri belikatnya itu ada otot yang spasme. Sesuai arah ototnya. Iya, sesuai arah otot. Jadi kita pijatnya itu begini, terus begini. Ya, Jadi kalau seandainya udah nyeri itu serapat gitu bekam atas atau di bagian bawah, perlu lagi nggak tambah yang lain bekamnya? tergantung keluhannya. Berarti sesuai dengan kulit. Iya. Cuma di situ. Kalau sudah situ kan nggak usah kita pusing. Nggak bisa tambah atas usah lagi. tambah lagi. Kan kalau bertambah juga. Pertama ongkosnya, pertama BHP-nya. Iya, tergantung Jadi cuan. itu ya, khusus untuk gangguan kesuburan atau ambeien, bisa ini ada tulang ekor sakrum, ini wajib diambil nih. Kalau di ambeien atau haidnya tidak lancar, ya bisa kita tambah di sini 1, di sini 1. Jadi dia 5 ini, 5 titik ini. Ini untuk kesuburan, untuk haidnya promil, haidnya tidak lancar, kista, wasir dan sebagainya. Kemudian kita turun ke bawah, ini tidak ada di buku. Ini tulang. Atas tulang ekor. Ini pas ini kan ujang ya, ini ya, sakrum ini. Terbang anu. Ya, sini. Tapi ini tusukannya miring ya, karena orang kurus itu biasanya dagingnya nggak ada. Ya, Jadi 5 titik. ya, Orang yang pernah keguguran kemarin nggak boleh di situ. ya dihindari saja di situ. Itu kegugurannya yang berapa lama? Lebih dari durasi? 1 kali. Oh. Kemudian ke bawah ya. Masih ada luarik. Oh alwarik, maaf. Alwarik itu di sini. Ya. Tapi ini jarang digunakan ini. Ini kan alwarik. bagian sini. Apa namanya di situ? Alwarik. Timbul. Fungsinya, tujuannya sih. Masih timbul. Sakit apa di situ? Stroke. Bukan alwarik ini. Ya, alwarik ya? Iya. Wah, alwarik ya. Ini alwarik dari sini ya. Untuk nyari pinggul. Oh, bagian di sini. Nyeri pinggul di mana, Pak? Ini alwarik. Di buku tuh ada namanya titik alwarik.
Ya. daging-dagingnya di situ. Iya, yang ada lubang-lubangnya ini. Tanpa Ini pertemuan antara otot gluteus maximus sama minimus di sini. dekatnya iliakan. Iya. Oke. Jadi ujung femurnya itu pas di sini. Kemudian yang terakhir ada zorul kodam. Sini ya. Kaki ya. Saya lipat saja. Titiknya di sini. Nah, di punggung telapak kaki. Ya, jadi yang nyeri punggung, telapak kakinya, atau nyeri telapak kaki, atau Asam nyeri urat. jari, asam urat, boleh bekam di sini. Tapi bisa bekam sendiri kalau di situ. Bisa. Itu karena dalam hadisnya dijelaskan bahwa Nabi itu bekam di daerah sini ketika dia lelah berjalan pada saat Masih ada ya? irham apa Masih irham benar, umroh masih? ya, perjalanan haji irham ya, dibekam di sini, minta dibekam daerah Zorul Kodam ini. Nah, gitu. Kemudian lagi tambahan, ini biasa bapak-bapak kalau baru Jumatan 5 menit sudah kram di sama pahanya. Nah, itu biasanya kita bekam daerah paha. Kalau misalnya kesemutannya berat, bisa 2 titik atau 1, 2, 3. Kalau ringan bisa 1, gitu ya. Kalau kesemutannya betisnya berat, bisa 1, 2, 3. Kalau ringan bisa 2 atau bisa 2. Gitu. Menyesuaikan saja. Titiknya menyesuaikan saja. Iya, pas di punggungnya nih, belakang. Kalau dia di sini, Kak, di sini. Iya, maksimal 6, sini 3, sini 3. Ya. Nah, dan tusukan perempuan jarang di situ. jarang kesemutan. Apa Enggak, kira-kira itu? maksudnya Kegajahan jarang dia. di kaki di Yang perempuan, maksudnya jarang dibekam. Tergantung biasanya Iya. banyak orang ada juga. Iya, sering sih. Kesemutan. Kalau satu titik saja di sini. Bisa, di tengah sini. Tengah kalau satu Tergantung dari titik. aktivitas. Kalau bagian sini sini. Di sini kali kalau satu Yang titik. dihindari ini ya, yang lipatan ini. Lipatannya. Ya, yang boleh tuh di daerah sini, daerah sini. Kalau yang rematik Boleh, itu bagus itu rematik, betisnya nyeri, sering berdiri lama gitu ya, otot betisnya pegal, bekam Termasuk aja. asam urat. Termasuk asam urat. Ya. Kalau orang yang kena asam urat sudah menjangkit kan ya Bengkak kakinya. Rata-rata dia sebagai Iya, kalau dia ada gout ya, ada bengkak, ada nyeri, yang merah misalnya kan paling sering di sini tuh. Persendian ya. Di sini atau daerah sini. Iya, iya. Ya. Jadi kalau dia bengkak di sini, kita bekam di sininya sama di sini, bisa 2. Oh, sampai Jangan di bengkaknya ya, yang karena kalau Atasnya ya, di atas. iya kalau di radangnya nanti pastinya menangis itu sakit. Dia saja di sini, Kak, di sini ya. Sini. Oh, di sini. Jadi kopnya itu bengkok dia, ada yang bengkok. Sini kok sama yang sini. kecil. Iya, yang Ada kecil. kopi yang kecil. Iya. Kalau varises, Harusnya nggak boleh. Kemarin kan dijelaskan nggak Iya. boleh. jadi di mana? tapi Di kan kita betis. bisa kanan kiri varisesnya. Apanya itu? Sebelah-sebelahnya. Jadi kalau ada varisesnya kecil satu, ya itu di sini masih bisa dibekam. Kalau varisesnya di sini. Tapi kalau di sini penuh, ya jangan dibekam. Di atasnya saja. Iya, atasnya saja pahanya. Kalau ada panunya, Pak. Oh, boleh langsung titiknya itu. Jadi masalah. Saya kira Boleh. nggak boleh iritasi pas di iritasi. Nggak bisa kalau kulitnya. panu, Nggak bisa. nggak bisa dibekam. Oh iya, Tidak bisa dibekam kalau ada panunya. yang pas Nggak bisa. Nggak bisa. Apa ya? Ternyata penuh itu lagi-lagi. Itu ada teori yang kemarin saya lupa, yang jelas kalau panu itu nggak bisa dibekam. Maksudnya jangan dibekam di daerah panunya. Ya, saya kalau ini panunya kita bekam di sini saja. Kenapa? Jadi Kenapa? dari panu jelas. Soalnya kenapa nggak bisa itu, Kak? Apa anunya? Masuki ke Itu dalam. penjelasan. Apa pengaruhnya? Itu penjelasannya Bu Dokter. kan di Kenapa, sini ada dokter? iritasi, ada radang. Ada radang, ada iritasi. Ada jamur. Kalau kita lukai masuk ke aliran Itu darah. sama kemarin kontraindikasinya infeksi kulit. Ya. Nah, dilarang tuh dibekam infeksi kulit. Termasuk kasus apa yang autoimun itu psoriasis, itu kan semua luka-luka itu. Itu nggak bisa dibekam dia. Nanti tambah Kalau melebar. panunya satu punggung jamur. Rata-rata apa laki-laki masuk. Kita di kampung Mas. Oke, itu tadi ya, sudah betis, paha. Kemudian boleh dibekam di daerah nyeri. Misalnya kalau pasiennya nyeri lutut atau nyeri tumitnya sini atau nyeri daerah sini, ya kita bekam saja sekitar daerah nyerinya. Ya, dengan menyesuaikan ukuran kopnya itu tadi. Jadi kalau di punggung itu boleh yang besar-besar, leher yang kecil, betis paha itu boleh besar-besar. Ya. Kemudian di tangan boleh juga ya. Kalau Dengan ada yang di- sering kesemutan, tangannya sering kesemutan ya. Ini kesemutan, kram, atau Iya, dia bagaimana bisa itu, Kak, asam titiknya? urat atau kolesterol dan sebagainya. Itu kita bekam saja di sini. Nah, ini saya masih ada nih. Nah, saya kemarin kesemutan karena terlalu banyak makan emping ya. Langsung kram-kram ya. Saya bekam sini, alhamdulillah langsung enak. Jadi gitu ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 1.
Maksudnya kecapean bisa biasa kram di bagian Bisa kalau nyetir jauh ini kan biasa kecapean ya bisa dibekam sini atau dipijat-pijat dulu daerah punggung dan telapak. Berarti tangan kaki itu 3-3 gitu. Boleh 3, boleh 2, boleh 1. Di lengan ya. Jadi kalau dia keluhannya berat 3, sedang 2, ringan 1. Atau dari sedang ya. Jadi gitu ya diperhatikan saja. Ini kram sekali nggak Bu? Dia bilang. Agak kram jadi nggak terlalu kram gitu. Kasih 1 aja gitu. Tergantung juga paling orangnya. aman gitu di bekam. Aman. Tergantung ya kondisinya tadi. Jadi saya ulang ya. Sebelum kita bekam itu di buku ada form anamnesanya. Nah ini ya. Nah ini kan ada nama data pasien. Kita tanyakan poin pertama apa keluhan utamanya. Ya, keluhan utama itu apa yang membuat dia datang untuk bekam, gitu ya. Jadi tanya apa keluhan utamanya, apa keluhannya Pak? Oh ya saya sakit pinggang misalnya. Nah, tulis saja sakit pinggang 1. Terus tanya lagi, ada keluhan lain selain sakit pinggang? Nah, itu biasanya dia tanya semua, dia sampaikan semua. Banyak Pak. Betisku juga sering sakit, leherku tegang. Ya, tulis saja di keluhan tambahan. Jadi keluhan utama itu 1, keluhan tambahan itu boleh lebih dari 1. Kemudian tanyakan ada riwayat sakit sebelumnya. Sudah berapa lama dialami sakitnya itu, bagaimana kondisinya sekarang, gitu kan? Itu penyakit yang udah lama sih. Iya, enggak apa-apa, tanya saja. Terus ditanya, nah, bagaimana kondisinya sekarang, apakah masih terasa atau tidak, gitu ya. Umum saja untuk menghindari nanti efek-efek yang tidak diinginkan. Itu sudah sakit 3 bulan terakhir berapa? Aman. kalau riwayat alergi Tidur kita ya. Tidur. Protein, makanan, itu bagus dibekam ya. Alergi udang. Alergi seafood ya. Kemudian hasil pemeriksaan, nah ini tadi tekanan darahnya misalnya, cek darah dan sebagainya. Atau kita lihat cek nadi berapa per menit gitu ya. Kemudian wajahnya warnanya merah atau pucat gitu ya. Lidahnya, konjektivanya itu bisa dilihat, dipalpasi suhu badannya dingin atau hangat gitu. Itu pemeriksaan. Kemudian kesimpulan tindakan itu bisa kita simpulkan apakah pasiennya ini dari keluhan sampai kita pemeriksaan ini layak untuk dibekam apa tidak. Ya, kalau dia datang keluhannya lemas, loyo, pucat, kita tanya-tanya dia lemas, kemudian kita cek semua pucat mukanya, nadinya lemah, tensinya rendah, maka kesimpulannya tidak bisa dibekam. Ya, pulang dulu Pak, minum dulu madu, vitamin, ya gitu ya supaya kondisinya bagus. Nanti misalnya 3-4 hari sudah enak dia rasa, sudah fresh, baru sudah lanjutkan. Gitu. Atau kalau di sini biasa kita ganti terapinya, dan ada alternatif terapi lain, misalnya di akupuntur untuk penguatan. Itulah kelebihannya terapi akupuntur. Kalau bekam itu orang yang lemah-lemah tidak bisa dibekam, karena keluar darah, keluar energi juga. Kalau orang luka keluar darahnya lemas enggak? Lemas. Ya karena energinya keluar. Bekam juga, kalau dibekam keluar darah pasti energinya juga ikut keluar. Makanya kita bekam orang itu yang energinya cukup, ya, yang tidak lemah, gitu ya. Jadi tidak semua orang bisa dibekam. Oke, ini ya kesimpulan tindakan bisa dibekam atau tidak, saran anjuran sesuai dengan keluhan pasien ya. Bisa ditanyakan bekam rutin, pola hidup sehat, pola makan, olahraga dan sebagainya. Oke, sekarang kita mulai. Ini Pak Ruslandi, kita bersihkan dulu penggunta Pak. Mana dari? Ada Pak Sedar, ambil dulu, bersihkan dulu kasa. Permana nih? Permanen. Gampang,